Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Pelindung Gong ketakutan. Dia menyadari bahwa dia tidak sebaik Huaping dalam hal kekuatan atau permainan racun. Tanda seru. Jika ini terus berlanjut, apalagi membunuh Chen Ping, bahkan nyawanya sendiri pun akan terancam. Pelindung Gong melirik ke arah Penatua Fei dan menemukan bahwa Penatua Fei sedang bertarung dengan Bos Miao. Keduanya memiliki kekuatan yang sama-sama seimbang. Dengan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-6, mungkin perlu beberapa waktu untuk menentukan pemenangnya. Dan orang-orangnya juga berjuang keras dengan banyak biksu. Dia tidak menyangka kelompok biksu ini akan bersatu kali ini. Dia telah menyergap banyak biksu manusia di masa lalu, dan dia selalu berhasil. Banyak orang yang bertempur. Setelah itu bangun. Semua orang kabur dengan agendanya masing-masing. Tapi kali ini, mungkin aku yang melakukannya. Saat ini tak jauh dari situ masih terdengar auman harimau merah keperakan. Jika harimau merah keperakan itu ikut berperang, maka tidak satu pun dari mereka yang berpikir untuk melarikan diri. Tetua, mundur, cepat mundur. Teriak pelindung Gong, lalu berbalik dan lari. Mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali sekarang dan hanya dapat mundur sementara dan mencari peluang lain. Penatua Fei juga sedikit mengernyit pada saat ini. Dia tidak menyangka bahwa tim ekspedisi manusia kecil akan mencakup master alam kesengsaraan tingkat 6 seperti Tuan Miao. Pada saat ini, Penatua Fei juga berniat mundur. Karena dia tidak dapat membunuh Chen Ping, dia harus menghemat kekuatannya terlebih dahulu. Carilah peluang. Begitu mereka memiliki niat untuk mundur, para penggarap iblis ini mulai bertarung dan mundur pada saat yang sama. Pelindung Gong bahkan tidak peduli, berbalik dan berlari menuju kedalaman pegunungan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melangkah keluar dan mengejarnya dalam sekejap. Pelindung Gong awalnya mengira bahwa dia sudah sangat akrab dengan pegunungan Cilian ini selama bertahun-tahun, dan akan sangat mudah untuk menyingkirkan Chen Ping. Namun dia menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia berlari demi hidupnya, Chen Ping seperti hantu, selalu mengikutinya. Wah, aku tidak punya keluhan terhadapmu. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mengejarmu? Bukan aku yang ingin membunuhmu, dan kamu dan aku sama-sama apoteker, jadi kenapa kamu tidak melepaskan aku? Jika kamu memaksaku terburu-buru, aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pelindung Hui mengikuti Chen Ping dan berbicara dengan lembut sambil berlari. Dia berharap Chen Ping bisa melepaskannya dan berhenti mengejarnya. Aku tidak punya keluhan terhadapmu, jadi kamu mulai membunuhku. Sekarang setelah kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa membunuhku, kamu mulai memohon belas kasihan. Apakah kamu berpikir terlalu indah? Chen Ping berkata dengan tenang. Nak, jangan mengira aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin mengekspos terlalu banyak. Karena kamu mengejarku. Kemudian, jangan salahkan aku. Setelah melihat ini, pelindung Hui tiba-tiba berhenti. Ketika Chen Ping melihat pelindung Gong berhenti, dia juga berhenti dan memandang pelindung Gong dengan dingin. Keluar. Pelindung Gong melihat ke satu sisi. Saat ini, Sikong perlahan keluar dari balik pepohonan di satu sisi. Alasan mengapa pelindung Gong berhenti adalah karena dia mengetahui keberadaan Sikong Fu. Dia sendiri bukanlah lawan Tong Zaiping, dan dengan perkataan Sikong Zhen, Chen Ping pasti tidak punya pilihan. Pelindung Gong, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan dikejar oleh seorang anak muda. Sepertinya aku memilih untuk mengikutimu. Kerja sama memang merupakan pilihan yang salah. Petik 2. Sikong Zhen melihat ekspresi malu pelindung Gong dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Dia mengambil risiko untuk memancing Kai Hongwei pergi, tetapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tuan Sikong, kerja sama Anda dengan saya pasti bukan pilihan yang salah. Sekarang kita berdua bergabung untuk membunuh Chen Ping. Ya, saya bisa memberikan apapun yang Anda butuhkan. Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan energi abadi? Setelah kamu membunuh Chen Ping,
aku dapat memberitahumu bahwa ada energi abadi di sana. Aku telah berada di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun, dan tidak ada tempat yang tidak aku miliki tahu tentang. Metode pengaturan menggoda Si Kong Zen. Benar saja, ketika Si Kong Zen mendengar kata energi abadi, keraguan muncul di matanya. Tidak hanya Si Kong Fu, Chen Ping juga menjadi sangat tertarik ketika mendengar bahwa pelindung ini mengetahui di mana energi abadi berada. Mengerti. Awalnya, dia berencana untuk membunuh pelindung Gong, tapi sekarang sepertinya dia belum bisa membunuhnya. Dia harus membiarkan dia membimbingnya untuk menemukan lokasi energi abadi. Baiklah, aku berjanji, tapi jika kamu berani berbohong padaku, aku akan meminta ayahku untuk memimpin orang untuk membunuhmu. Si Kong Zen akhirnya menyetujui pelindung Gong. Lagi pula, godaan keabadian baginya terlalu besar. Hanya karena kamu ingin membunuhku, apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu? Melihat Si Kong Zen berani setuju, Chen Ping tidak bisa menahan cibiran. Kamu akan tahu apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Si Kong Zen mendengus dingin, dan seketika itu juga ada pedang panjang di tangannya. Saya melihat Si Kong Zen mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang panjang itu. Si Kong Zen mengambil tindakan terhadap Chen Ping, dan pelindungnya juga tidak diam. Dia hanya bisa melihat alisnya berkerut, dan dari matanya. Di antara alis, beberapa tetes esensi dan darah dipaksa keluar. Beberapa tetes esensi dan darah melayang di udara, mengeluarkan bau darah yang aneh. Lalu saya melihat sesuatu bergerak di perut pelindung Gong, dan ekspresi pelindung Gong mulai berubah. Sangat ganas. Pelindung Gong tiba-tiba membuka mulutnya, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari mulutnya. Serangga beracun ini bergerak menuju beberapa orang itu. Hilang dengan darah. Sepertinya ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya di tubuh pelindung Gong, merangkak keluar terus-menerus. Pada saat ini, Si Kong Zen sudah bertarung dengan Chen Ping. Pedang panjang di tangannya terus mengayunkan cahaya pedang dan menyerang Chen Ping. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan melawan tanpa sadar. Mata Chen Ping tertuju pada pelindung porselen. Meskipun Chen Ping mendapat banyak informasi, dia masih tidak tahu apa yang dilakukan pelindung Gong dan mengapa ada begitu banyak serangga beracun keluar dari tubuhnya. Tuan Chen, ini dia racun ulat sutra emas. Mereka terlihat seperti serangga sekarang. Serangga beracun ini akan segera hilang. Serangga beracun akan larut ke dalam seluruh kehampaan dan tidak akan diperhatikan sama sekali. 3. Racun ulat sutera emas semacam ini tidak hanya akan meracuni manusia, tetapi juga dapat menggerogoti jiwa manusia. Bahkan jiwa makhluk abadi pun tidak dapat menahannya dan pada akhirnya akan menjadi mayat berjalan. Saya sudah lama mendengar bahwa racun ulat sutera emas jenis ini telah hilang, tetapi saya tidak menyangka masih ada orang yang membudidayakannya. Mereka yang disimpan di dalam tubuh inangnya harus menghisap darah inangnya setiap bulan, dan setiap kali itu sangat menyakitkan, jadi hanya sedikit orang yang memelihara ulat sutera emas ini. Petik 2. Di lautan kesadaran, Zeyan mengikuti perkenalan Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Dia tidak menyangka seseorang akan menyimpan serangga beracun di tubuhnya. Itu sungguh keterlaluan. Setelah menyerap esensi dan darah pelindung Gong, racun ulat sutera emas itu mulai menjadi transparan satu persatu. Itu benar-benar menghilang. Chen Ping tahu bahwa serangga beracun ini tidak menghilang sama sekali, melainkan mati dan larut dalam kehampaan. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Zeyan, Chen Ping mungkin telah jatuh ke dalam perangkap. Ketika racun ulat sutra emas menghilang, Chen Ping sudah bersiap. Setelah memaksa Si Kong Zen mundur dengan satu pedang, dia tiba-tiba mundur. Ketika Si Kong Zen melihat ini, dia mengira Chen Ping lah yang takut padanya. Dia langsung mencibir dan berkata, "Wah, kamu tidak. Apakah kamu begitu hebat? Kenapa kamu lari?" Chen Ping mengabaikan Si Kong Zen, tapi menatap ke arah penjaga Gong.
Setelah penjaga gong melepaskan racun ulat sutra emas, matanya penuh penyesalan dan keengganan, namun pada akhirnya dia berbalik. Berlari. Si Kong Zhen melihat pelindung gong berbalik dan lari, dan sedikit bingung sejenak, dia jelas-jelas telah memaksa Chen Ping mundur. Mengapa pelindung gong masih kabur? Tepat ketika si Kong perlu dibuat bingung, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, dan kemudian sepertinya ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Ekspresi si Kong Zhen menjadi sangat ganas, dan rasa sakitnya 100 kali lebih hebat daripada tubuh fisik. Melihat tatapan si Kong Zhen, Chen Ping tahu bahwa ini disebabkan oleh racun ulat sutra emas. Chen Ping tidak menyangka bahwa pelindung itu bahkan tidak akan melepaskan si Kong Zhen. Dia menipu si Kong Zhen sejak awal, meminta si Kong Zhen menahan Chen Ping agar dia bisa menggunakan metodenya. Lepaskan racun ulat sutra emas ini. Si Kong Zhen meraung, ekspresinya terlihat sangat menyakitkan. Segera, ekspresi si Kong Zhen menjadi semakin kusam, dan akhirnya matanya menjadi hampa dan tak bernyawa, dan seluruh orang berdiri di tempat seperti zombie. Ini gejala jiwa si Kong Zhen dikanibalisasi. Kini si Kong Zhen hanya tinggal cangkang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi santapan monster. Si Kong Zhen bekerja keras dan akhirnya berakhir seperti ini. Ini bisa dianggap sebagai pembalasan. Mulut si Kong Zhen terbuka, dan serangga beracun merangkak keluar dari mulut si Kong Zhen. Bentuk serangga beracun yang baru saja keluar masih terlihat. Melihat hal ini, Chen Ping dengan cepat menembakkan bola api pamungkas, berniat menggunakannya untuk membakar serangga beracun ini. Api pamungkas itu terbakar bersama dengan tubuh si Kong Zhen. Tak lama kemudian, tubuh si Kong Zhen terbakar menjadi abu, namun serangga beracun tersebut tidak terluka sama sekali. Menyakiti. Sial, ada serangga beracun yang tidak takut api. Racun ulat sutra emas ini terlalu kuat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa berbalik dan lari. Tuan Chen, racun ulat sutra emas ini adalah serangga beracun purba. Hanya ada sedikit orang yang dapat memelihara serangga beracun seperti itu sekarang. Jika bukan karena orang itu yang menyelamatkan nyawanya, dia mungkin tidak akan melepaskan ulat sutra emas ini, racun begitu cepat. Dari kata Zeyan. Zeyan benar. Pelindung gong yang melarikan diri saat ini sudah patah hati. Racun ulat sutra emas ini miliknya. Ketergantungan terbesarnya juga pada kartu trufnya. Bahkan orang-orang di istana tanpa jiwa tidak tahu tentang kartu truf ini. Untuk meningkatkan racun ulat sutra emas ini, pelindung gong mengambil banyak sumber daya, bukan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi untuk memelihara serangga beracun ini. Dan rasa sakit yang dialami setiap saat bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Serangga beracun yang dipelihara dengan susah payah oleh pelindung gong semuanya digunakan pada Chen Ping. Hal ini membuat pelindung gong sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Racun ulat sutra emas larut lagi dalam kehampaan pada saat ini, bahkan jika Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Tanda seru. Jika ada yang datang ke sini sekarang, mereka pasti akan terluka oleh serangga beracun, dan mereka akan melakukannya tanpa menyadarinya. Dalam keadaan seperti itu, dia diserang oleh serangga beracun. Serangga beracun itu begitu cepat sehingga Chen Ping hanya bisa melarikan diri dengan putus asa dan tidak memiliki kemampuan untuk mengejar pelindung gong. Zeyan, bukankah ada saatnya racun ulat sutra emas ini akan berhenti? Apakah mereka akan terus menyerang? Chen Ping tidak mengerti. Tidak peduli seberapa kuat serangga beracun ini, akan selalu ada saatnya mereka berhenti, kanan. Selama topeng emas semacam ini dilepaskan, ia harus memberi makan jiwa sampai penuh, dan kemudian perlahan-lahan berhenti, dan kemudian berubah menjadi kepompong, menunggu inang berikutnya untuk bangkit. Jika tidak ada yang mengangkat ini kepompong ulat sutra emas perlahan-lahan akan menghilang. Zeyan mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tercengang. Lelucon macam apa yang kamu biarkan ulat sutra emas ini memakan racunnya? Tepat ketika Chen Ping melarikan diri dengan putus asa,
Tuan Miao mendatanginya bersama orang-orangnya. Apa yang mereka takuti tentang Chen Ping? Itu berbahaya, jadi aku mengejarmu. Melihat Tuan Miao dan yang lainnya datang ke arahnya, Chen Ping terkejut dan berteriak dengan cepat. Jangan kemari, lari, lari. Tuan Miao dan yang lainnya tercengang dan memandang Chen Ping dengan bingung. Mereka menemukan bahwa tidak ada apa-apa di belakang Chen Ping, tetapi Chen Ping sangat panik. Tapi sudah terlambat, Chen Ping hendak bergabung dengan Miao Lao dan yang lainnya. Jika Chen Ping berlari, racun ulat sutra emas itu juga saya pasti akan ikuti dia di sana, dan tidak ada orang seperti Tuan Miao yang bisa melarikan diri saat itu. Lari cepat, lari cepat. Ketika Chen Ping melihat Tuan Miao dan yang lainnya berdiri diam, dia berteriak dengan cemas lagi.